selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Meiti. Eh, kita mau ngobrol ya tentang temanya tentang motret pakai HP ala fotografer. Nah, oke. Dah. Halo, Halo, suaranya nggak sore. keluar. Gak keluar? Ada. Ada. Oke. Gedean banget ya muka gue. Gimana puasa? Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja ya, supaya waktunya cepet nih, soalnya kayaknya cuma 1 jam dikasih waktunya. 1 jam emang Jadi, lama. 1 jam lama ya? Oke, motret dengan HP. Motret, eh, motret pakai HP ala fotografer. Gil, dulu kan kita tuh pernah punya kegiatan, Blofam tuh punya kegiatan, kita sharing ilmu. Salah satunya adalah outdoor fotografi di Taman Menteng itu loh, Oh ya, ya kan? Nah, cuman kan kalau kita belajar motret pakai kamera itu kan eh, modalnya gede, ya. Dan sekarang kan handphone itu udah mulai kualitas kameranya tuh udah mulai canggih gitu. Nggak kalah lah dengan DSLR gitu ya. Nah, ini kita mulai dengan apa dulu untuk belajar eh motret pakai HP biar kayak hmm. macam betul gitu kualitas hasilnya. Ya, yang yang pasti, yang pertama harus punya HP kan. Lu, Ya. HP yang eh, sesuai ya. ya. mm-mm. Tapi ngomong-ngomong, kalau tadi bahas DSLR gitu modelnya besar gitu kan, sebetulnya Hmm? sekarang smartphone juga udah tersedia banyak macam kan. Ada yang dari harga berapa sih murah 2 jutaan pun sekarang ada pun sampai yang sekian belas-belas lah gitu. Cuma Ya. pada akhirnya ya sama kayak kita pakai DSLR, yang penting asal kita tahu gimana tekniknya, gimana prinsip-prinsip dasar fotografi, Hmm? kemudian selanjutnya ya tergantung kitanya aja udah mau ini. Jadi kita sesuaiin aja lah sama kemampuan handphonenya gitu. Nah, kalau Ya. kalau soalnya aku agak agak bingung sama judulnya motret pakai HP ala fotografer. Aku pikir semua semua orang akan sama gitu kalau pakai smartphone ya. Kita harus tahu dulu kemampuan smartphone kita kayak apa. Hmm. Eh, Sekarang tuh kan yang mahal kayaknya udah kayak misalnya contohnya lah smartphone tertentu dia punya ya, apa namanya stabilizer, aku lupa apa namanya, tapi dia akan mengurangi goyangan kalau kita ambil foto gitu Oh gitu. iya, yang anti Iya, shaking gitu ya. iya, ya memang nggak semua, makanya balik lagi tergantung si eh, jenis handphonenya kan gitu. Mm-mm. Tapi kan pada Eh, prinsipnya kan semua sama gitu kan. Oke lah, Prinsipnya sama, kalau prinsipnya. misalkan ada yang mau beli DSLR ya silakan gitu. Cuman kalau kata keponakanku, tapi kan kalau kamera digital itu cuman bisa dipakai buat motret doang atau video doang gitu. Sementara Hmm. fungsi lainnya kan nggak ada gitu ya. Tapi kalau handphone kan multifungsi lah gitu. Nah, eh, cuman sekarang kan gini, ada yang gue juga suka dapat pertanyaan gitu. Ini gimana ya cara foto yang bagus? Ya gue sebisa-bisanya ya gitu. Karena dulu kan pernah diajarin eh, masalah komposisi, masalah cahaya dan lain-lain. Nah, kita Ya, mulai dengan apa dulu? Komposisi dulu aja kali ya. oke. Sebetulnya ini
Mungkin aku perlu cerita dikit kalian buat teman-teman yang udah Iya pada ya. join nih. Eh Sebetulnya aku bukan spesialisasi di phone fotografi. Aku Mm. fotografer, kebanyakan biasanya memang untuk corporate, kemudian fotonya ya kadang-kadang foto produk, tapi di luar itu aku lebih banyak ke foto model. Cuma Mm. pada prinsipnya mau foto pakai media apapun, sorry pakai alat apapun ya sama aja kan ya, kayak ilmunya Iya ilmunya iya iya. itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya pakai smartphone, apa untungnya? Pasti ada untung ruginya. Yang jelas kalau kita pakai smartphone itu karena bentuknya yang compact, kita bisa bawa-bawa di kantong kan. Jadi kalau misalnya kita Iya. pergi-pergi kita nggak ribet tuh. Kayak kalau di foto apa namanya yang gede-gede, kemudian kan akhirnya udah agak mulai tergeser sama mirrorless karena mirrorless bentuknya kecil kan. Nah, Iya iya. smartphone lebih kecil lagi jadi ya lebih enak lagi buat kita. Terus kalau soal prinsip dasarnya sama, kita mau foto pakai apapun yang penting satu cahaya. Mau pakai Oke. smartphone ya, mau kita foto apa yang sekarang lagi ngetren food fotografi kan, Iya tetap iya. oke, komposisi jelas penting. Cuma kalau cahayanya nggak mendukung, ya nggak akan kelihatan detailnya. Atau kalau cahayanya terlalu terang, Mm. balik lagi akan overexposure gitu, akan apa ya, justru malah detail-detail yang kita cari itu nggak kelihatan karena dihajar semua sama cahaya itu, jadinya rata atau yang malah keblas saya terang semua gitu kan gitu. Mm. Jadi yang pertama tapi yang paling utama, kenalin smartphone kita fungsi-fungsinya. Kayak contohnya ini kan ada sebetulnya di kamera-kamera handphone itu ada manual mode ya. Iya. Oke, tapi sebelum sampai ke sana aku pengen liatin dulu di ini di auto mode itu kita juga bisa, mudah-mudahan kelihatan ya, kelihatan nggak ya. Kelihatan. Kelihatan. Nah, nah ini Oh nih. itu. Nah, Iya, ini nih sebetulnya kalau kita ini dia akan mengatur exposure. Kalau kalau sayangnya nih di sini ruangan cahayanya sama semua ya. Tapi seandainya cahayanya berbeda, kita akan tekan di mana dia akan menyesuaikan cahayanya otomatis. Secara digital dia akan menyesuaikan. Atau bisa juga kita atur sendiri gelap terangnya. Juga agak oh susah itu sih. tuh ini ya ada bisa di lock gitu ya, ya kalau nggak salah. Nah, nih Akan iya, muncul lock ini kan bisa AF. Iya 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 ya. iya. Hmm, Iya nih di sampingnya ada kayak tanda panah, tanda itunya. Itu kita bisa mainin. iya Nah, tuh. Tadi berubah kan ininya. iya. Tuh. Itu satu. Ah, Banyak yang nggak tahu, banyak asal ya udah kelihatan begitu dia shoot bagus, jepret gitu. Dia nggak coba kita mainin deh. Karena pengaturan cahaya itu bisa ngerubah mm, moodnya foto. Gitu pernah. Kalau iya. moodnya foto berubah, otomatis ya orang yang ngelihat akan kelihatan pasti berbeda lah ini ya. Jadi yang pertama harus tahu dulu kemampuan smartphone-nya kayak apa. Mm, Terus kalau mungkin kalau spesifik ke fotografi biasanya orang-orang pada ngakalinnya pakai ini, cari yang banyak cahaya masuk kayak misalnya pinggir jendela kayak gini nih, aku di dekat jendela jadi kelihatan lebih terang, atau mungkin ditaruh iya. di luar outdoor gitu. Atau kalau Oke. untuk produk lain, ini pernah ada temen nggak tahu sekarang lagi join apa enggak, dia mau foto, dia jualan sepatu, terus dia tanya Mm, pertanyaan pertama, Gil, kalau misalnya mau foto produk, gue perlu cari kamera apa? Gue perlu beli kamera yang kayak apa? So, aku pertanyaannya, bentar, mau cari fotonya itu nanti mau ditayanginnya di mana? Kalau cuma sekedar di marketplace kah atau di media sosial? Aku pikir pakai handphone aja cukup. Terus aku tanya, kamu mm, handphonenya pakai apa? Dia lupa lah, dia sebut merek, yang pokoknya yang smartphone yang flagship itulah. mm. Terus oh ya udah itu cukup cukup mumpuni. Kalaupun misalnya perlu ada yang dibeli, coba beli, ada namanya kalau di marketplace tuh namanya Studio Mini Box kalau aku nggak salah. Jadi dia bentuknya Oh kayak yang box yang kotak. bisa di portable itu ya? Iya, dia Yang ada kadang yang di pakai. atasnya ada cahayanya. Iya, nah itu yang tergantung tergantung merek dan tergantung harga. Dia ada yang bawa Iya lampu iya iya. bawaan,
Atau kita bisa Iya, pakai lampu sendiri, lampu apa aja, lampu belajar itu, lampu meja gitu. Jadi dia iya. bentuknya kotak terus ada kayak kertas filternya gitu. Pakai itu cukup. Perkara nanti Oh, iya dipajangnya mau gimana ya, tinggal sepatunya nanti kan itu agak luas ya di dalam, jadi kita bisa atur-atur sepatunya mau kelihatan dari mana gitu. Selama itu ya, makanya pertanyaanku kalau iya kalau untuk bidangku yang untuk misalnya orang mau minta di foto produk terus nanti untuk di majalah misalnya atau bahkan kayak di billboard yang mungkin nggak semua handphone bisa. Kalau yang jelas kalau di bidang pekerjaanku aku harus pakai kamera yang besar juga gitu kan. Tapi kalau kita mm, sebatas ya kayak aku sendiri kan ada ini ya jualan kayak kopi itu cuma di Instagram. Ya kalau mm, cuma sekedar di media sosial di marketplace kayak apa sih Tokopedia, Shopee apa kayak gitu itu cukup banget pakai smartphone gitu. oke. Tinggal Ya, ngambil komposisi ya. ke posisi Kan lu, ya. Tapi kan yang namanya sebelum Ragil Duta ini paling hobi bikin komposisinya masih betul katanya gitu. ya, iya, tapi mungkin ini kali ya. Aduh, ini karena waktunya lama kita sebelum ke komposisi kita bahas teknis dulu kali ya. Kalau ngomongin soal Iya, iya. cahaya, kalau di kita tuh ada, aku gambarin dulu kali ya. Ini pertama kali mau ngomongin fotografi di Instagram, pusing juga mau gambarin. Iya. Eh, kita di foto itu ada segitiga exposure. Dia ada bentar, diafragma, ada speed. Nah, kira-kira gini lah nih kalau ditunjukin pasti juga kebalik kan ya, gitu. Ups, Oke. kebaca gak sih? Ya pokoknya intinya ini ada I, tiga I, tiga ISO, item exposure, ya, sama sorry, apa satu lagi? speed, Satu lagi apa itu? Speed, oke. speed, speed atau time value biasanya orang sebut. Ya. Ketiga-tiganya ini semua ngatur cahaya. Nah, kalau di smartphone, balik lagi tergantung jenisnya, itu dia akan ada diafragma juga. Diafragma ini bukaan apa namanya cahaya seberapa besar cahaya yang masuk. Jadi biasanya yang ada kodenya F. Jadi misalnya Ya. F1, nah F2.8 misalnya. Hmm. Tapi kayak di handphoneku ini nggak ada. Gitu. Nah, di beberapa handphone sih konon katanya ada. Jadi itu diafragma, terus speed. Ini semuanya di manual mode ya. Kalau kita mau mulai Ya. mainan manual kan soalnya kayak tadi Salman juga ada yang bilang kalau nggak salah aku auto dulu gitu. Ya, Iya, soalnya nggak kayak apa-apa kayak kalau aku emang gitu mau ya, mainnya di foto auto, pakai nanti auto, kita main iya. di komposisi. Gitu. Tapi ini Oh, kita oke. kita ya gitu. Tapi Oke, ini oke. kita ngomongin ngomongin dulu deh teknisnya. Nah, terus ini jadi Iya. diafragma, speed itu dia kita ngatur berapa detik. Semakin dia lambat detiknya, cahayanya akan semakin banyak yang masuk. Jadi kalau kita di tempat yang Hmm. agak gelap, agak cahayanya kurang, kita pakai speednya kita bikin Hmm. rendah gitu. Terus kemudian yang terakhir ISO. ISO sama speed biasanya di semua handphone ada kok. Gitu. Nanti coba aja dibuka di smartphone masing-masing, dilihat di manual mode, dilihat ISO segala macam. Gitu kita bisa ngatur gelap terangnya cahaya. Nah, intinya Iya. itu. Hmm. Guys, tadi soal komposisi, ini penting banget sih emang. Nah, selalu kalau misalnya ditanya apa yang paling penting, semua penting. Pemahaman teknis itu penting, terus dan nggak kalah penting lagi komposisi karena komposisi itu betul-betul kita fotografernya yang ngatur. Dari kamera nggak bisa Hmm. kan? Iya, Gitu. iya. Untuk apa ya? Misalnya kalau untuk foto makanan Hmm. ini hati-hati. Jadi komposisi itu mungkin kalau kayak di rumah sebetulnya sama kayak gimana sih kita ngatur tata letak kayak mau naruh meja di mana, mau naruh kursi di mana gitu Layoutnya ya. supaya iya supaya Hmm. kita nyaman di dalam rumah kan gitu kan. Nah Iya, iya sama betul. komposisi dalam foto fungsinya tujuannya ke sana gimana caranya supaya si foto kelihatan enak dilihat. Nah pernah Hmm. ada satu ini cerita ada temen dia jual makanan dia jago sebetulnya soal komposisi. Jadi di apa namanya makanan itu sebagai ini utama, terus dia taruh ada apa namanya? Kalau itu scarf, pasmina, apalah gitu, Pasmina. aksesoris. Iya.
Dia taruh di sekitarnya, terus ada bunga-bunga, terus ada batu-batu. Masalahnya jadi kebanyakan aksesorisnya. Jadi Itu berantakan dong. sebetulnya kalau dilihat, kalau secara estetika masih enak. Cuma Mm-mm. kemudian pertanyaannya, ini mau jualan makanan atau mau jualan aksesoris gitu, karena kebanyakan gitu Bingung kan. jadinya. Nah, iya, nggak fokus. Makanya, jadi selain komposisi, hati-hati dengan di kita ada namanya point of interest. Tetap kita mau Oke. ngatur mau kayak apa komposisinya, tetap kita harus tahu point of interestnya di foto ini apa, gitu. Yang utamanya kita mau Mm-mm. foto apa? Kalau kita fotografi, oke, utamanya ada di makanan. Mm-mm. Semua elemen yang sebagai pemanis, hati-hati jangan kebanyakan sehingga dia jadi dominan. Nggak boleh. Yang tetap yang Oke. harus dominan kan harus makanannya kan, si produk utamanya Iya, kan. Gitu. iya betul. Terus kalau untuk fotografi, hati-hati juga dengan wadahnya. Nanti kadang-kadang makanannya udah cantik, kelihatan udah cakep, wadahnya warnanya misalnya terlalu jomplang atau warnanya malah mungkin terlalu malah jadi lebih dominan gitu. Itu hati-hati banget. Oh. Hmm, Kalau bentuk gitu. bentuk bentuk wadahnya itu juga ngaruh nggak sih? Ya kalau kuah ya Bentuk pasti ngaruh wad lah. Tapi maksudnya kalau kayak kayak kan sekarang tuh bentuknya tuh ada yang aneh-aneh tuh. Ada yang hmm, oval lah, ada yang kotaknya tapi kotaknya agak enggak simetris gitu. Ya nggak gimana ya? apa-apa Ya pokoknya gitu deh. ya. Selama dia bisa apa namanya bisa mendukung tampilan keseluruhan si foto dan nggak menjadi dominan orang, begitu orang lihat tuh nggak langsung tertarik, wadahnya bagus, hati-hati karena kita jualannya kan jualan Oh, makanan kan gitu. Nah, makanya ini jangan tricky banget sampai ini tentang gagal fokus ya. iya iya gitu itu sering, tapi ya gimana, kadang-kadang orang kan semangat banget tuh pengen kelihatan fotonya bagus segala macam, akhirnya malah dia Ya, terlalu over dengan segala pemanis lah. Si yang utamanya sendiri malah ketiban udah iya, 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 iya. gitu. Jadi kalah sama sama yang intinya ya. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Tapi ya itu tadi soal fotografi. Nah kalau secara keseluruhan, kayak aku sendiri kan lebih hobi ke pemandangan gitu kan. Iya. Balik lagi, komposisi itu penting. Mungkin ini bisa Mm-mm. diterapin juga di fotografi. Kayak misalnya kalau di komposisinya ada namanya rule of third. Rule of third tuh ini kalau kita pakai smartphone, sorry, ini kelihatan nggak ya ada grid, ada Iya, garis-garis. kelihatan. Iya, Nah, kelihatan. itu kan garisnya dia ngebagi layar jadi tiga kan, ngebagi layar Iya. jadi tiga. Kita berusaha menempatkan si apa namanya foto utamanya itu di sisi-sisi sepertiga dari layar handphone kita. Itu kayak contohnya, misalnya, nah ini aku taruh si Oh, itu. orang tidak di tengah layar, tapi dia di sepertiga layarnya. Nah ya, Di bawah ya. ya mau di bawah Di bawah dan tergantung ya kayaknya kalau kotak paling bawah lah, paling kiri lagi kayaknya ya. Kanan apa kiri ya itu? kiri, ini di tergantung persepsi sih. Tapi intinya Iya. itulah. Begitu kita bagi tiga si layar handphone itu kita bagi tiga bagian, dia ditaruhnya di sepertiga. Kalau di Hmm. makanan, aku mungkin ya lagi-lagi tergantung dibalik lagi komposisinya gimana ya. Kalau misalnya memungkinkan untuk kita taruh makanannya di sepertiga dari layar, ya coba aja. Ya, karena aku lupa itu dulu researchnya siapa, dia bilang mata manusia ini akan lebih nyaman melihat benda yang ada di sepertiga layar daripada dia di center gitu, akan lebih nyaman. Kalau dia nggak ngomong bagus atau jelek ya, dia ngomongnya Mm-mm. nyaman. Jadi kalau soal bagus mungkin benda yang ada di center di tengah-tengah bidang bagus-bagus aja, cuma masalahnya kita Mm-mm. nyaman atau nggak ngelihatnya gitu. Terus ada lagi namanya eh, framing. Framing itu jadi kita bikin
kita bayangin ada dia dalam sebuah frame. Biasanya kalau foto orang di depan jendela misalnya, jadi si jendela itu Hmm, kita jadikan frame. Nah, kalau untuk iya. fotografi mungkin ya itu tadi salah satunya si makanan sebagai foto utama dikelilingin sama benda-benda pemanis atau mungkin ya Hmm. pakai si scarf itu atau itu kita bikin kayak frame. Intinya orang kalau yang pakai komposisi pakai framing ini kita berusaha membuat orang yang lihat foto itu langsung fokus ke barang yang kita mau, balik lagi ke point of interest tadi, orang akan langsung Oh, oke. tertuju ke situ ya itu. Jadi ya secara estetika pasti dia ada gunanya, tapi di sisi yang lain gunanya untuk mancing supaya orang langsung fokusnya ke benda yang kita mau liatin gitu. Oke. Terus Jadi itu oh iya ada satu, berlaku sorry. kan, sorry. Itu jadi yang rule of third itu berlaku nggak cuma di handphone berarti ya, DSLR juga Ya berlaku di ya, di semua, mana aja ya gitu. Nah, di mana aja. oke, iya, oke, Gitu. lanjut. Ya. Terus eh oke kita bahas yang lebih umum kali ya, karena kalau fotografi kalau Terlalu ngomongin spesifik. detailnya Kayaknya nggak cuman food fotografi sih, kayaknya juga produk-produk lain juga butuh ya, komposisi yang bagus gitu. ya makanya Iya, karena kita bahas secara umum aja kali ya. iya, Karena kalau iya. bahas Tapi produk, kalau gini, uh, kalau kalau misalnya, iya, itu butuh waktu berapa sesi gitu. Nah, tapi satu kan, semester. oke, itu udah tuh ada yang rule of third itu udah yang ke masalah komposisi. Untuk pengambilan angle-nya sendiri gimana? Ya, ini Kadang kan, perspektif ya. eh, Hmm, iya, hmm, hmm, perspektifnya ya. itu gimana? Ada kita biasanya kalau baru awal-awal bisa moto, Ya, secara naluri kita akan ambil foto namanya eye level, maksudnya sejajar dengan iya, high mata level. kita kan. Ya, Iya, eh, lagi-lagi itu bukan jelek, cuma ya udah gitu aja karena kita semua ini manusia sehari-hari juga udah terbiasa melihat sesuatu dari sudut pandang sesuai mata kita kan yang eye level kan. Nah, iya. coba sekali-sekali mainin kita ambil low angle atau nanti sekali waktu ambil dari atas. Ini biasanya yang fotografer jago-jago nih kalau ngambil foto dari atas, ada yang sampai naik-naik ke kursi kan. Iya, iya. Gue juga pernah sih. Ya, ya gitu. Karena secara nggak sadar kita akan mencoba sesuatu yang beda. Karena kalau kita eye level aja, ya udah kayak saya kayak sekarang kan, gitu. Iya, Memang sehari-hari kita terbiasa begitu. Nah, iya. perspektif itu kita harus coba dari bawah. Tadi kayak aku bilang low angle atau dari atas, atau misalnya Oke. mau coba yang lain lagi misalnya udahlah dari bawah terus mungkin agak dibikin miring, tapi ini kadang-kadang kalau terlalu ekstrim juga malah orang lihat apaan sih nih foto gitu malah nggak enak. Karena ya komposisi lagi-lagi jam terbang sih, kita harus belajar sering sering Mesti motret latihan sampai ya. akhirnya ketemu. Ini Mm. oh iya soal soal sering moto. Aku lupa fotografer, aduh siapa namanya, dia fotografernya National Geography. Waktu itu dia bikin Hmm? seminar, dia bilang yang membedakan antara fotografer eh, yang sudah berpengalaman dengan fotografer yang baru atau sekedar hobi itu kadang-kadang bedanya cuma seberapa sering kita ambil foto. Gitu. Jadi Oke. maksudnya di jam terbang satu, terus yang kedua ketika kita mau ke satu barang atau satu objek, kalau sekarang kan zaman digital ya, entah DSLR entah apalagi smartphone, nggak usah takut Mm. dengan kalau zaman dulu analog kita bingung filmnya mahal dan sebagainya. Tapi Hmm. kalau sekarang udah mau motem ya balik lagi ke foto makanan misalnya, ambil aja sebanyak-banyak Iya. mungkin gitu dari berbagai sudut, berbagai pengambilan, misalnya
tadinya taruh dekat jendela biar terang, coba itu sekian Hmm. banyak ambil, pindahin lagi tempat lain, coba lagi dengan barang-barang lain. Dari sekian puluh atau dari sekian ratus foto, pasti bakal Hmm. ada lah yang bagus kan gitu. Ya, Iya. itu. Ya, dia bilang kadang-kadang itu yang menentukan orang kadang-kadang males, udah merasa cukup puas, ambil satu dua foto, ah udah bagus nih gitu. Dah Hmm. upload, nanti begitu lihat temennya yang lain, kok uploadnya lebih bagus ya gitu. Ya dia nggak tahu mungkin si temennya ini usahanya lebih gila-gilaan lagi untuk dapet yang foto yang bagus gitu. Karena itu. Iya. Jadi jangan jangan Berarti takut toh. Kenapa? berarti nggak salah dong ya kalau tiba-tiba kan suka nyoba-nyoba juga nih. Udah gitu begitu dibukalah pakai laptop atau enggak ngecek dari galerinya ya. Hmm, Toto ada puluhan foto yang ya mirip-mirip lah gitu. ya. Jadi nggak salah-salah juga ya. Ya kalau mirip-mirip banget ya jangan. Enggak, maksudnya Maksudnya yang ini, oh ini agak ke sini dikit, agak ke kanan dikit, agak ke ya, kiri dikit, ya, gitu. Tapi kan hmm, itu kalau kitanya nggak, kitanya terus nyoba, itu suka nggak sadar tiba-tiba udah puluhan foto, ya, ya, udah, ya, ya kan ada kayak, ya, ya gitu deh, hmm, puluhan gitu. ya. Tadi diambil yang Bener, paling bagus, iya, iya, bener. Tinggal iya. begitu ada yang bagus, ambil. Nah, step berikutnya masuk ke orang ada yang sebagian sebut editing, ada yang bilang post production, ada yang bilang retouch. Sebetulnya sama aja lah semuanya itu kan. Kalau kita udah nemu mana foto yang bagus, kita ambil, kita olah lagi, Hmm, warnanya mungkin kita atur, gelap terangnya, kontrasnya, sampai ketemu yang seret. Nah, oke. ini kalau untuk file gambar, itu sayangnya memang hanya handphone tertentu yang dia bisa nyimpen hasil foto RAW. RAW atau di bawahnya RAW itu DNG. Ya, aku lupa di bawahnya apa PNG, kalau DNG ya. Delta PNG. November Golf. Oh, Delta November. Ya. Oke. Tapi yang umum sih RAW itu. Hmm. Kenapa file RAW ini enak? Ya karena sesuai namanya lah. Dia masih apa anggap aja masih barang mentah. Jadi kita Hmm. atur lagi warna itu masih bisa lebih nyaman kalau kita bikin di mana di editing itu. Kan sekarang Oke. banyak banget ya editing yang untuk smartphone. Paling aku sih Iya, pakai iya. ada Snapseed, ada Lightroom Mobile, sama kalau yang untuk ngatur warna dan sebagainya pakai dua itu. Terus kalau Hmm. mau bikin bokeh nih biasanya pada suka nih mainan bokeh itu ada Iya, namanya iya. after focus apa gitu. Itu jadi foto Afterfocus. biasa pun yang semuanya tajam bisa kita bikin bokeh dengan aplikasi itu. Gitu. Jadi intinya tadi Oke. satu kalau pakai smartphone selalu siap karena momen bagus eh, kadang-kadang begitu itu kita ribet nyari handphone nggak ketemu momennya udah hilang. Ini kalau Iya. secara umum ya. Gitu padahal keuntungannya si smartphone justru di situ. Dia gampang kita ambil, gampang langsung on, langsung ambil foto jebret gitu. Makanya selalu siap. Terus jangan lupa ini bersihin Apa lensa, tuh? Oh, iya. bersihin kamera. Ini kita. Hmm, gitu. Eh, gini, tadi kita balik dulu bentar ke komposisi ya. Hmm. Eh, Tadi kan udah dibahas tuh soal perspektif, udah gitu yang komposisi-komposisinya. Udah gitu, ini masalah backgroundnya penting nggak sih? Background penting selama dia sifatnya jadi pendukung point of interestnya kita. Oh, oke. Ya, balik lagi ke komposisi. Gini, karena background dan bahkan foreground itu Ya, bisa jadi pemanis. Contoh, bentar, mana aku ada nggak ya pakai foreground? biasanya background. Kenapa?
Yang selama ini selalu aku pakai tuh yang kalau backgroundnya doang, kalau foregroundnya justru enggak. Emang foreground juga Ya, bisa ngaruh tuh. memang jarang sih. Kalau background apa biasanya kayak gimana teh? Ya kalau background tuh kayak yang em, tanaman palsu itu loh. Oh ya. Tanaman palsu, kalau enggak kayak yang apa sih background yang kayu motif kayu. Hmm. Ada kan ada tuh yang motif kayu gitu. Yang di Itu foto jadi apa? kayak board yang difoto ya makanan sih, Makanan. Ya. makanan Itu atau lebih ke elemen produk lain ini lah. kali ya. Iya, balik lagi. Ini karena aku bukan fotografi, tapi mungkin secara umum kita lihat kecocokannya sama makanannya apa kali. Karena sekarang kan juga banyak tuh yang pada ngeprint apa sih namanya? Dia dia bisa di print mau gambarnya daun kah, mau bentuk mungkin bahkan si kayu itu pun print ini kan hasil print kan atau kayu beneran. Tunggu ya, tunggu ya, Ya ya. tunggu ya. Kayak gini maksudnya? Nah, itu. Ya kan? Iya, iya. Hmm. Ini tuh cetakan Nah, A3. ya ya. Tapi banyak jenisnya kan teh itu maksudnya ada yang kayu, ada daun, ada buku, Ada ada yang segala ada macam. yang Ya. ada yang kayu asli. Oh. Jadi ada yang memang dia jual kayu asli gitu. Jadi dia Hmm, hmm, misalnya hmm, dia jualnya tuh berapa berapa kali berapa gitu. Tapi itu hmm. kayu asli. Jadi nanti dikirimnya itu sama kita nanti dirakit lagi gitu. Oh, oke. Ada, tapi memang lebih mahal dibandingin yang Ya, ya. cuman yang kayak begini, yang printing kayak begini. Ini kan Hmm, tipis nih, A3. hmm, Eh, ada juga yang lebih mahal. Jadi dia kayak apa sih hardboard ya? Apa sih namanya? Yang hmm, ada, pokoknya dia keras gitu, kayak hmm, kayu, gitu, hmm. tapi dia bisa dilipat gitu. Oh, oke. Iya iya, Ya, kayak gitu. kalau ngomongin ini sih sebetulnya emang banyak banget eh, tips dan triknya. Dulu, sorry, waktu tapi ini bukan foto, ini dulu waktu masih lagi bikin iklan satu apa namanya penyedap makanan. Itu bahkan kita Hmm. sampai ngatur, jadi di displaynya salah satunya kan kita pakai apa ya waktu itu entah mie goreng kah atau nasi goreng kah gitu. Itu di bawahnya, jadi nasi di piring, terus di bawahnya nasi itu Hmm. kita taruh kayak adalah satu medium lagi yang bentuknya menonjol supaya si Eh, nasinya kelihatan bagus mupluk gitu. Siapa siapa sih namanya mupluk hmm. teh naon. Pokoknya kelihatannya tuh penuh Untung gitu ya. gitu. Nah, Ya, ya oh kalau gitulah. ngomongin fotografi emang banyak banget ini ya, banyak banyak apa trik-triknya banyak banget gitu. Sayangnya Hmm. aku nggak kalau di foto nggak main ke sana sih, jadi gitu. Terus sama warna. Nah, jadi waktu syuting iklan itu sebetulnya kan warnanya nggak asli kuning-kuning amat, ya udah kita campur sendiri pakai pewarna. Mungkin kalau di foto sama aja kali mungkinnya pakai pakai trik Hmm. gitu kali lah gitu. Ya makanya aku bilang kalau ngomongin tips foto produk, waduh bisa satu sesi sendiri. Iya, iya. Nggak cukup ya, nggak cukup sejam. Nggak cukup, triknya banyak banget. Ya. Terus, oh ya satu lagi yang jangan dilakuin dipakai kalau pakai smartphone, biar gimana pun smartphone tuh punya keterbatasan. Jangan pakai zoom, pasti hancur. Oh, Ya, kebanyakan hancur. Cuma aku nggak tahu kalau sekarang ya handphone-handphone yang baru yang apalagi yang memang flagshipnya tertentu merek-merek tertentu, aku nggak tahu seberapa bagus zoomnya. Tapi kalau yang handphone rata-rata biasanya akan pecah. Terus gimana iya. cara Noisy jadinya. ngatasinya? Ya kita harus jalan. Mau nggak mau kita harus mendekat atau kita crop. Kayak misalnya nih, contoh mudah-mudahan kelihatan ya. Ini kan foto wide ya, apa namanya, Iya, view-nya lebar. Cuma aku pengen iya. ambil gedung ini, itu akhirnya aku crop begitu aja jadinya. Oh, Dengan foreground, karena kalau ini nggak pakai foreground ya kelihatan polos aja bangunan, terus belakang ada perbukitan, sepi aja gitu. Menurut aku akan lebih bagus kalau depannya ada foreground. Jadi aku
Carilah yang ada Oh, si ranting-ranting ini kita wallpapernya crop. itu rantingnya itu ya? Iya. Kemudian itu tadi Oke. aku crop karena ini kalau kalau yang kayak gini terus aku nekat mau ngezoom sampai ke gedung ini, udah pasti Hmm, pecah, pecah banget udah gitu. oke. Ya. Soalnya kebiasaan, suka kebiasaan kayak gitu. Di zoom aja sampai Nah, maksimal. Udah nah gitu coba hasilnya, aja. oh jelek ya gitu. Ya, satu jelek karena dia mungkin Iya, secara gambar nggak padat, maksudnya pecah-pecah kan. Terus iya, kedua shaky, pasti gambarnya iya, shaky, iya. goyang. Nah, sama sebetulnya kita di yang pakai DSLR kah, mirrorless kah, begitu kalau udah mau main zoom, main apa, memang tangan tuh harus steady banget atau ya itu pakai tripod gitu. Iya, Ya apalagi di smartphone yang sekecil itu, waduh, udah pasti goyangnya minta ampun deh. iya, iya. Oh iya, Sering terus sih sama kayak gitu. satu lagi tips untuk mengurangi shaky. Kalau smartphone-nya ada bawaan headset bawaannya, kan suka ada Hmm? untuk tombol call apa. Itu Oh, biasanya dia kayak bisa ini, dipakai. Nah, ya itu, ini. ya itu kalau Ah, bawaannya memang bawaan si smartphone ya, dia bisa dipakai untuk sebagai shutternya tombol itu. kamera. Mm-mm. Oh, gitu. Gitu. Itu jadi dibanding kita Ya. pakai jempol mencetin tombol shutter kan biasanya suka goyang. Goyang. Kita kita pakai ininya aja gitu. Dia lebih lebih steady jadinya. Gitu. Tapi nggak semua ini Oh, kayak ini karena bukan bawaan, aku nggak bisa pakai kamera pakai ini nggak bisa. oh, pokoknya harus bawaan aja. Kalau bawaan jadi Biasanya begitu. bisa ya. Biasanya begitu. Oke, bisa dicoba nanti. Ya. Oke, Terus apa lagi? Apa lagi dong yang mau apalagi ya? diobrolin kayaknya sebenarnya Tapi kalau foto ini ya kalau gitu yang aja. untuk aplikasi itu cuman kayak Snapseed, Lightroom, sama After Focus. Tadi after focus sebetulnya banyak ada pixel namanya apa sih pixlr Pixlr. apa pixlr ya terus ada Iya. oh banyak sih banyak banget Oh, kemarin cuma kemarin tuh sempat sempat nyobain ini background apa ya? Jadi dia fotonya itu kalau kita bisa ngilangin si backgroundnya itu. Kalau cuman mau ngambil kita mau oh ngambil si objeknya, hmm, terus eh, kita tempelin, kita ambil tuh foto, terus nanti kita pilih aja backgroundnya mana yang mau dihilangin. kalau ngilangin background aku nggak pernah pakai aplikasi aku mainnya langsung di ini di ada namanya remove dot remove sebentar aku lihat remove dot bg ya bg remove.bg Bravo Golf itu dia Iya. online memang tapi buat Hah? aku karena aku jarang terlalu mainin ngilang-ngilangin background buat aku sih itu udah cukup banget kita tinggal upload fotonya nanti otomatis dia akan ngilangin backgroundnya Backgroundnya. terus di situ juga ada beberapa pilihan kita mau ganti backgroundnya dengan apa atau kalau nggak mau diganti ya udah kita download fotonya yang udah apa namanya yang backgroundnya udah dihilangin tadi coba aja nanti Oh, gitu. remove.bg. Remove BG. Oke. Mm-mm. Nanti dicoba. Ya banyak sih aplikasi Oke. cuma balik lagi tergantung kita familiar sama yang mana tapi yang paling kalau buat aku yang jelas yang paling gampang itu Snapseed terus kalau mau yang Mm-mm. agak banyak pilihannya yaitu si Lightroom Mobile itu udah enak banget kita mau atur warna bahkan dia punya ada yang pakai grafik-grafik itu udah curve-curve gitu oh banyak banget ya ini Tapi memang ini harus tuh butuh mesti waktu register gitu ya? harus apa Mesti registrasi gitu ya? Atau Lightroom enggak apa yang sih? ini enggak Itu yang enggak apa yang kode yang logonya apa sih? oh mungkin kalau yang register itu ini kali ya Adobe Photoshop kali ya. Enggak, soalnya waktu itu pernah mau cobain yang Lightroom ini. Hmm. em, jadi dia minta email atau apa gitu. Oh cari yang mobile aku Oh, mobile. Oke. makanya di handphone yang satu ini kok kayaknya nggak ada ya oh
nggak ada nih di handphone yang di situ. Lightroom Mobile itu nggak kok, nggak harus registrasi, nggak harus apa. Aku lupa, tapi kayaknya nggak. Kalaupun registrasi ya cuma kasih email aja udah gitu, nggak pakai bayar-bayar apa. Iya, ini Terus yang apa free. lagi? Iya, Kalau yang akses fokus ini gimana? Ini yang untuk yang bikin bokeh-bokeh bikin itu ya? bikin bokeh, bikin bokeh. Jadi Itu kita bisa dia milih mau depan atau belakang bokehnya. bisa, ya bisa kita atur mau yang mana yang mau dibikin blur. Gampang kalau Oke. itu gampang, cuma kita butuh ini aja, butuh belajar sebentar ngeliat modelnya kayak gimana. Di sini juga nggak ada di handphone yang satu, jadi nggak bisa kasih lihat. Oke. Ya tapi dua itulah. Ini Ya selain itu kan ada banyak lagi, ada PixArt, ada apa lagi ya? Banyak lah, nggak tahu aku nggak sampai nggak apa segala macam. banyak sih memang Gitu. kalau dilihat Heeh. di apa kayak di Google Play itu banyak banget gitu. Iya, Ini mau ya itu. dicobain, Ya. kalau mau dicobain satu-satu ya bisa ya. Kalau misalnya Hmm, hmm, enggak gitu. hmm, hmm, Gitu. gitu. Tapi ya Oke, itu lagi, balik lagi, jangan tergantung sama editing. Yang pertama tetap kita harus, fotonya sendiri harus bagus, karena mungkin hmm, sama kayak apa ya, pematung kali ya. Kalau dia kan, karena editing ini kan sama kayak finishing kan. Kalau hmm, si benda utamanya dibikin dasarnya aja udah nggak enak, ya mau di finishing kayak apa juga agak kurang bagus kan. Sama foto juga, secanggih-canggihnya aplikasi untuk editing ini, kalau fotonya sendiri nggak bagus, nggak, maksudnya bagus tuh nggak enak, kayak misalnya terlalu gelap kah atau terlalu terang kah, mau diedit kayak apa ya, nggak akan nyaman aja jadinya dilihatnya iya. gitu. Hmm. Agak susah ya, bukan agak susah. Susah buat diedit gitu ya. Iya, iya, nggak enak aja. Iya. Oke. Gitu ya, kali Tadi kan udah apa lagi ya. komposisi udah, Hmm, cahaya, exposure udah, tekniknya udah, aplikasi udah. Kita langsung ke ini aja kali ya, ke ini ada yang nanya, hmm, ke pertanyaan boleh ya? Ada yang nanya, boleh. kok Oh ya, kadang saya apa, kenapa? Kenapa kenapa? nggak mau ngasih tahu kalau ini ada satu paket kopi dari Kopi Engineer Wah, buat penanya, tapi nanyanya nggak boleh susah-susah oke. Ini ada ya. satu dari Yetik Yulianti. Kok kadang saya motret itu warna hasilnya nggak sesuai dengan aslinya? Bisa jadi karena memang, biar secanggih apapun namanya, Hmm, sensor kamera hmm, itu memang nggak bisa menyamai mata kita. hmm, Bahkan kami yang pakai DSLR, pakai kamera-kamera hmm, besar pun ada satu, apa ya, kalau kayak untuk menyamakan warna tuh memang agak sulit. Satu, kita harus atur hmm. cahayanya. Kedua, nanti di proses berikutnya, di post production itu, di editing, kami harus adjustment lagi pakai, di editing itu dengan sambil ngelihat si barang aslinya itu. Eh, Oke. Terlalu rumit mungkin, tapi intinya itu tadi, kamera kita nggak akan sebagus mata, jadi sangat mungkin terjadi warna akan berubah. Nah, fungsinya di editing itu tadi, kita masih bisa adjust kan warna, Oh, ya, dinaikin atau diturunin gitu ya? diturunin, heeh, gitu. Hmm, Sama jangan lupa, oke. pada saat ambil fotonya kondisi cahaya seperti apa, karena itu juga akan berpengaruh. Kalau kondisi cahayanya bagus, biasanya sih warnanya mendekati. Oke. Cahaya berarti ya? Gitu kita kira. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Husnul 09. Dia nanya, katanya kalau kita ambil foto, biar terang harus disentuh layarnya terlebih dahulu. Terus kalau kalau pakai OVO itu hasilnya lebih bagus ya Pak. Jadi bisa lebih cantik gitu. Terus kalau untuk foto batik kadang hasilnya beda. Kayaknya nggak mesti Kalau untuk brand tertentu ya. yang awal sih, Yang awalnya, ada ini mana sih? Ya. apa bedanya? Tunggu.
Ya, mana dia nih hilang. Tunggu, tunggu. Hilang. Oh, ini dia. Eh, dia bilang, eh kalau kita ambil foto, biar terang, harus disentuh layarnya terlebih dahulu. Oh, itu yang tadi, itu kali mode, apa, mode-nya itu Hmm, yang naik turun itu. Terus kalau pakai Oppo, itu hasilnya lebih bagus ya, Pak. Jadi bisa lebih cantik gitu. Terus kalau foto batik, kadang hasilnya beda, hmm, gitu. iya. Ini yang tadi kita bahas yang kamera itu mana tadi? Ini kan yang kita lihat, yang kita bisa titik-titik itu ya. Iya, ya, yang itu. Yang ada Nah, bisa di AF ya, lock gitu. ya. Tapi itu semua harus kita setting dulu. Bahkan kita bisa pencet shutternya dari situ juga. Jadi nggak harus shutter yang bulat di tengah itu, tapi kita bisa langsung pencet di situ. Itu memang untuk gunanya dia untuk ngebaca exposure, ngebaca kalau biasanya kalau kita sentuh di tempat yang terang, kalau misalnya memang dia terlalu terang, si mesinnya smartphone ini akan berusaha Hmm. menormalkan dalam tanda kutip ya, normal menurut menurut dia lah gitu kan. Nah, terus kalau Oh, soal merek pakai Oppo, ya memang ada sekarang nih beberapa smartphone dia fokus di kamera kan. Dia ya. bener-bener apa sih yang terakhir? Ya salah satunya Oppo itu lah. Memang dia fokus di kamera. Bahkan sekarang kan kalau nggak salah Hmm. ada yang kameranya tiga kayak iPhone gitu. Ada apa lagi sih? Ya pokoknya semakin semakin Iya. sadis lah ini ya kameranya si smartphone itu. Ya mungkin bisa lebih cantik atau enggak. Tapi balik lagi kalau untuk foto produk ya apapun termasuk makanan mungkin iya sangat perlu kita cari kamera yang standarnya bagus. Tapi kalau Hmm. misalnya nggak nyari spesifik yang begitu, ya balik lagi. Apapun mau pakai smartphone apapun, yang penting cahaya harus bagus. Hmm. Karena kalau enggak, Oh, ya itu tadi hasilnya mungkin warnanya berubah, mungkin detailnya nggak akan kelihatan. Itu makanya iya. cahaya tetap penting. Ya, syukur-syukur lagi-lagi smartphone, DSLR, mirrorless ini kan alat penunjang gitu kan, alat yang kita pakai untuk moto. Sama kayak kita mobil lah, kita naik mobil yang 50 juta sama mobil yang 500 juta, ya mungkin beda di kenyamanan, tapi perkara apakah kita bisa sampai dari poin A ke poin B pakai mobil apapun pasti bisa-bisa aja kan. Sama di Hmm. fotografi juga gitu, kita mau pakai kamera yang kayak apa atau mau pakai smartphone yang kayak apa, yang penting pada akhirnya ketika kita motret tujuannya adalah kita menyampaikan pesan. Ya, nah, perkara nanti soal indah enggaknya ya balik ke komposisi. Soal bagus enggaknya ya mungkin si alat ini akan berpengaruh, tapi lagi-lagi di fotografi utamanya adalah di cahaya. Jangan lupa itu aja gitu. Nah, terus kalau Cahaya. untuk foto batik Yang penting kadang cahaya. hasilnya beda. Ini aku agak bingung hasil Hmm. bedanya apanya ya. Mungkin di warna mungkin ya. Ke ya itu Kayaknya tadi di warna balik ke kayak. ya balik ke sensornya si kamera. Iya. Sensor ini kan dia apa sih ya, kayak 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 otak gitu, dia kan berusaha menerjemahkan apa yang ada di depan dia. Bagaimana cara dia menerjemahkan lagi-lagi tergantung cahaya gitu. Hmm. Ya. Beda pasti. Caranya gimana untuk mengakali itu di editing. Terpaksa mau nggak mau di editing kita kita main untuk menyamakan warnanya dan sebagainya. Untuk paling nggak memiripkan sesuai dengan Iya, aslinya gitu ya. iya. Kayak kayak brand tertentu itu loh. Apa tuh? Wana sesuai aslinya. Itu tagline. Iya. Wana sesuai Dan oh ya, aslinya. eh ini nggak tahu ini masalah sejak ada smartphone kali ya. Kadang-kadang kita kita sebagai yang fotografer udah
melakukan editing, terus ketika foto pun kita udah berusaha sebaik mungkin supaya warna sama. Tapi begitu itu jadi, terus kita kan sekarang trennya orang udah nggak nyetak foto lagi, tapi kemudian upload kan di ya entah di medsos kah, di marketplace kah, di mana. Iya. Nah, menurut kita semua udah oke, tapi begitu orang lain yang melihat dengan handphone yang berbeda juga, mungkin bisa jadi akan tetap beda-beda warnanya karena resolusi masing-masing screen-nya kan beda-beda ya. Iya. Gitu. Ada yang bisa sesuai, ada yang enggak tergantung masing-masing ininya resolusi masing-masing smartphone-nya, layarnya gimana. Itu agak agak Iya. susah. Tapi at least dari kitanya sebagai orang yang mengambil fotonya sudah melakukan tahapan-tahapan itulah cahaya udah oke, terus kemudian kalaupun masih berbeda ya kita kita terpaksa diedit lagi dari situ. Nah, jadi jangan lupa ada faktor resolusi si screen smartphone itu. Oke. Mudah-mudahan ngejawab sih. Iya. Ya, Em, Pertanyaan lain, Rinurbat. Dia nanya, kenapa night Rini. mode saya sering gagal? Night Dia mode nanya, sering gagal. night mode sering gagal. Ada Iya. kelanjutannya gagalnya kenapa? Enggak, cuman itu aja. Kenapa night mode saya sering gagal katanya. Oke, gagal ya banyak faktor sih. Aku nggak tahu itu pakai smartphone-nya apa, terus gagalnya di mana, kemampuan masing-masing smartphone kan beda. Eh, Kalau gagalnya kemudian hasilnya nggak sesuai yang apa kita harapkan atau misalnya beda jauh dengan aslinya, ya bisa jadi karena kemampuan smartphone-nya. Hmm. Terus, eh apa ya? Aku nggak ngerti nih gagal nih soalnya terimaannya luas banget sih. Tapi yang jelas gini, ketika kita melakukan sesuatu ya, mengambil foto apapun dan kita anggap gagal, bisa jadi karena memang si kemampuan smartphone yang nggak bisa nyampe ke sana, karena memang night mode ini kan kita pakai kalau pada saat malam lah otomatis sesuai namanya kan. Itu tadi, Iya. balik lagi cahaya. Untuk mengambil Iya. gambar, untuk merekam gambar kita sangat butuh cahaya lah. Kalau cahayanya kurang dan kemudian Hmm. kemampuannya si smartphone juga sangat kurang, sensornya nggak terlalu peka, ya Hmm. gagal, udah pasti. Wong sumber cahayanya nggak ada. Nah, ketika ini memang nggak bisa diapa-apain, pilihan terbaik ya udah nggak usah difoto karena balik lagi ke tadi, fotografer yang baik, yang bagus sama yang biasa-biasa aja hasilnya ya, itu sebetulnya kita harus tahu mana yang kita upload, foto mana yang bisa kita upload, yang bisa dan tidak upload. Itu karena ya apa ya, balik lagi ke kamera itu nggak sesuai mata kita. Kita ngelihat gini, oh bagus gitu, tapi begitu di foto hasilnya nggak sesuai ya karena keterbatasan alat. Oh iya, karena kalau handphone tuh kadang-kadang suka ada yang memang dia nggak bisa nangkep malam gitu. Kalau foto malam tuh Betul. nggak bisa, harus ada bantuan cahaya. Ya, makanya sempat Gitu. berapa ya, 5 tahun kah berapa tahun yang lalu itu sempat ramai ngebahas merek-merek tertentu kayak oh si iPhone atau Xiaomi lebih bagus untuk low light gitu atau apa ya, ya itu saking smartphone ini ngejar kamera, mungkin karena emang lagi ngetrend sih ya fotografi untuk food dan sebagainya, mereka berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologinya, tapi memang Hmm. ya tetap aja dalam kondisi tertentu tetap ada keterbatasan lah. Untuk salah satunya itu tadi Hmm. night mode. Iya dia bisa ngebantu untuk nambah kemampuan si smartphone-nya di dalam kondisi yang cahayanya rendah, tapi tetap lagi balik lagi namanya teknologi nggak semuanya bisa bagus lah, tetap ada keterbatasan sih. Tapi Hmm. solusinya kalau tadi kayak teh ini ya apa ya tergantung yang dia foto. Kalau memang bisa ditambahin pakai lampu ya tambahin pakai lampu atau apalah pakai obor kan kalau misalnya di outdoor atau Hmm. apapun. Kalau nggak bisa dan memang smartphone-nya nggak bisa ngejar gambar yang bagus di itu ya
ya udah mau nggak mau nggak usah difoto. Iya. Agak Nih, nggak. ya, udah, iya. Oke, Oke, next. Kalau foto itu perlu, oh ini ada pertanyaannya dari Zirak Mubarak. Zirak.mubarak. Foto itu perlu di color grading nggak? Walaupun fotonya udah bagus. tergantung ini keperluannya apa. Kalau namanya color grading ya perlu-perlu aja. Kami di iklan selalu selalu apa ya, melewati proses itu. Color grading pasti perlu. Sekarang ya balik lagi, kita mau untuk apa? Kalau untuk sekedar foto-foto di medsos yang sifatnya senang-senang aja, ya harus kita tanya balik ke diri kita, kita mau nggak melalui proses yang ruwet gitu. Kalau memang oke, ya nggak ada salahnya. Color grading bagus-bagus aja kok. Oh ya, ini soal color grading, soal editing, aku nggak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak, tapi dulu ada beberapa fotografer yang beraliran sangat suka dengan foto apa adanya. Makanya kalau pernah suka lihat di caption foto tanpa editing misalnya, atau apa sih istilahnya, Ya. apa, straight, SOOC, straight out Street, of street. camera, Oh, ya sah-sah aja mau tanpa editing, cuma jangan terus kemudian dibikin ribet. Kalau ada fotografer yang melalui proses editing, ya udah biarin juga aja, nggak usah terlalu dibahas. Wah, karena dulu iya. sempat rame, apa, konon ceritanya kalau foto terus melalui proses edit itu apa sih, kayak dibilang nggak natural lah. Padahal ketika kita memotret sesuatu menggunakan entah smartphone, entah kamera DSLR kah apa, itu sudah melakukan proses yang tidak natural loh. Namanya kita melalui proses digital kan, di dalam smartphone, di dalam kamera gitu. Hmm, Jadi balik ke oke. pertanyaan, perlu nggak color grading? Kita lihat lagi tujuannya apa. Kalau Hmm, memang harus ada sesuatu yang dikejar, ya berarti perlu. Tapi kira-kira kalau enggak, kalau misalnya terlalu gede usahanya berbanding dengan tujuannya, ya mungkin nggak perlu. Itu aja. Tapi yang jelas untuk kami kalau di iklan pasti lewat proses itu. oke. Hmm. Eh, Ya, ini banyak, ada lagi? ini banyak banget. Ada ini dia bilang, aduh waktunya 3 menit lagi. Sempat nggak ya dua pertanyaan? Kita coba Oke, satu-satu. coba ya. Yang yoga.rahman. Kalau untuk editing foto saya biasa pakai Snapseed sama Lightroom. Udah cukup sih dua itu. Kadang sama background. Oh ini nggak bukan pertanyaan. Yang bawahnya Hijriyah Syah. Tadi kan katanya warna tiap brand atau LCD biasanya berbeda dan perlu proses editing untuk memaksimalkan warna sesuai standarnya. Pertanyaannya, di mana kita mencari warna patokan untuk jadi standarnya? Ini Iya, berarti ngomongin untuk cetak kali ya, atau kalau untuk di sekedar upload di medsos, ya paling gampang gini kalau untuk cetak. Ini yang beberapa fotografer termasuk aku lakuin. Ketika hmm, kita sudah selesai foto, sudah selesai proses editing, kemudian kita mau cetak, dulu awal-awal memang terpaksa nyobain satu persatu tempat print foto. Dan biasanya kalau fotografer nggak mau kayak misalnya ke apa sih, foto yang standar-standar, bukan standar, sorry, yang umum. Karena kami kadang suka cerewis gitu, harus nambahin-nambahin apa-apa. Ada beberapa tempat printing yang memang hanya melayani untuk fotografer iklan. Itu kita begitu, misalnya kita datang ke satu tempat, kita udah sesuaikan foto kita, udah melalui proses editing. Nah, setelah di print, nanti kita lihat apakah hasil printnya sama dengan dengan barang yang kita foto. Kalau itu sama, berarti udah pegang selalu tempat itu. Kita mau nyetak, mau mau gempa bumi kayak mau banjir apa, kalau mau nyetak kita harus larinya ke situ. Karena kalau oke. pindah ke tempat lain belum tentu sama gitu. Nah, Sorry, udah diingetin waktunya. Tinggal 23 detik lagi. oke. Oke, jadi Ya,
bikin banyak kesimpulan ini. Tapi intinya Hmm. tadi juga udah ada yang ini ya, masalah aplikasinya apa juga udah disebutin, masalah cahaya juga udah disebutin. Oke, 5, 6, thank you.